Halo semua, perkenalkan nama saya Donasia Yulianti Umi dari kelas Formasi C NIM 194111071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekstraksi fluida superkritis. Yang pertama, pengertian ekstraksi fluida superkritik. Ekstraksi fluida superkritis adalah suatu proses ekstraksi menggunakan fluida superkritis atau CO2 sebagai pelarut di mana keadaan fluida ketika pada temperatur dan tekanan superkritis, yaitu pada keadaan seimbang kondisi uap dan cair. Ketika satu senyawa mencapai temperatur kritisnya, karakteristik dari fase gas dan temperaturnya akan memusat dan menghasilkan suatu fase pada titik kritis yang disebut fluida superkritis. Yang berikutnya, sifat fisik fluida superkritik. Sifat fisik dari fluida superkritis berada di antara karakteristik gas dan liquid secara umum. Densitas dari fluida superkritis mendekati liquid, sedangkan viskositasnya mendekati fase gas. Difusivitasnya fluida superkritis fase gas berada di antara gas dan liquid. Konduktivitas termal dari fluida ini cukup tinggi, mendekati titik kritis. Selanjutnya, sifat dasar fluida superkritis. Sifat dasar dari ekstraksi ini adalah adanya perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Cairan superkritis, misalnya CO2, yang digunakan dalam ekstraksi akan mengalami proses berantai dari bentuk cair menjadi cairan superkritis dan kembali menjadi gas, kembali dengan adanya manipulasi suhu dan tekanan pada prosesnya. Sangat penting untuk mempertimbangkan rentang suhu dan tekanan saat melakukan ekstraksi menggunakan fluida superkritis. Fluida superkritis yang paling umum digunakan dalam ekstraksi dan kromatografi dengan informasi data mengenai suhu, tekanan, densitas, dan momen dipole. Pelarut tersebut dipilih karena kemudahan dalam penggunaan temperatur kritis dan tekanan kritis dengan suhu dan tekanan yang cukup rendah untuk digunakan dengan instrumen. Beberapa pelarut yang digunakan sebagai fluida superkritik adalah pelarut CO2, air, etanol, propanol, xenon amonia, nitrit oksida. Prosedur kerja cara memasang alat fluida. Cara kerja ekstraksi cairan superkritis yaitu: yang pertama, bahan baku dimasukkan ke dalam ekstraktor tangki CO2 kemudian diisi dengan CO2 cair. Yang kedua, pompa akan memompa CO2 cair ke dalam instruktor sampai ekstraktor terisi. Yang ketiga, CO2 biasanya ditemukan di bawah 5 derajat Celcius dan tekanan sekitar 50 bar. Larutan CO2 akan berubah membawa partikel minyak yang telah tersuspensi ke dalam PRF, kemudian berputar menuruni pemisah siklon sebagai densitas dari CO2. Berbeda dengan uji tekanan, larut CO2 jauh lebih rendah dan material akan mengendap. Minyak akan turun jatuh seperti tetesan ke dalam bejana pengumpul yang ada di bawah. CO2 tadi kemudian akan kembali ke tangki CO2 untuk didaur ulang. Tekanan dalam ekstraktor setidaknya 74 bar, tapi sebagian besar hingga 350 bar, tergantung pada bahan baku yang dimasukkan pada efek atau saat aktifnya dapat bertahan pada suhu panas atau tidak. Bagaimanapun di ruangan pemisah ini tekanan lebih rendah dibandingkan ekstraksi dalam bejana. Yang berikutnya, aplikasi fluida superkritis. SFE untuk ekstraksi produk alami komersial telah lama digunakan dalam industri untuk ekstraksi berbagai produk alami komersial. Produk yang paling banyak adalah dekafinasi kopi, rempah-rempah, dan minyak nabati. SFE untuk ekstraksi senyawa-senyawa bahan alam banyak digunakan dalam ekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. Salah satu contohnya adalah ekstraksi minyak esensial. Aroma ekstrak produk alami muncul karena adanya minyak esensial dari campuran kompleks sejumlah monotropen termolabil dan sesquiterpen dan senyawa volatil aromatik lainnya. Reproduksi yang benar dari aroma alami dalam ekstrak terkonsentrasi adalah hal yang kompleks
karena sifat termolabil dari senyawa dan kemungkinan hidrolisis dan hidrosolubilisasi. Di bidang forsenik, SFE digunakan dalam analisis obat-obatan terlarang seperti opiat, stimulan, halusinogen, atau eks-marijuana, depresan, dan obat-obat terlarang lainnya. Obat golongan opiat yang paling sering disalahgunakan adalah morfin, kodein, dan heroin. Obat golongan stimulan yang dapat dianalisis menggunakan SFE adalah amfetamin dan kokain. Sedangkan untuk obat golongan depresan ialah barbiturate, benzoadiazepin, dan termazepam. Selain digunakan untuk analisis obat-obatan terlarang, SFE di bidang forensik juga digunakan untuk analisis puing-puing kebakaran, analisis bahan peledak, dan analisis sidik jari. Sekian video dari saya, terima kasih.